Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 4 untuk gelombang berjalan dan stasioner, tetap di materi fisika peminatan. Untuk nomor 1, diketahui sebuah botol berada di laut dan terkena ombak dengan bentuk gelombang yang dirumuskan sebagai Y sama dengan 6 sin 0,5 px dikurangi 5 pt. Y dan X dalam meter dan T dalam detik. Baik, dari sini kita coba pahami dulu persamanya. Y-nya 6 sin 0,5 px dikurangi 5 pt. Berarti ini adalah amplitudonya, ini adalah K-nya, ini adalah omeganya. Seperti biasa ya. Besar kemiringan permukaan gelombang laut pada saat X-nya sama dengan 10 meter dan T-nya adalah 0,2 detik. Berarti X dan T-nya. Kemiringan di sini simpangan ya, berarti kita tinggal masukkan 6 sin 0,5 pi. X-nya adalah 10 dikurangi 5 pi. T-nya adalah 0,2. Berarti Y-nya 6 sin, di sini 0,5 pi kali 10 berarti 5 pi ya. Dikurangi 5 kali 0,2 berarti 1 pi. Berarti Y-nya adalah 6 sin 4 pi. Berapa itu? 0 ya. Kita masuk ke nomor 2. Tali A yang memiliki massa M dengan tegangan tali sebesar 4F digetarkan sehingga menghasilkan gelombang dengan kecepatan V. Seutas tali lain B dengan panjang gelombang tali yang sama diberikan tegangan tali sebesar 9F. Agar memiliki kecepatan gelombang yang sama, tali tersebut haruslah bermassa berapa? Oke, kita lakukan perbandingan berarti ya. Ada tali 1, ada tali A, dan ada tali B. Kita ingat dulu persamaannya. Cepat rambat itu akar dari F, L, per M. Katanya kecepatan gelombangnya sama. Berarti cepat rambat A sama dengan cepat rambat B. Kita gambarkan di sini F A L A M A sama dengan FB LB per MB. Nah, dari sini kita masukkan, berarti karena sama-sama akar kita kuadratkan saja, jadi akarnya hilang. FA-nya adalah 4F. Kemudian 9F, FB-nya adalah 9F. Diketahui massanya adalah M ya. Jadi M yang A-nya, yang ditanya sekarang MB. Saya sebut MB karena MA-nya adalah M. Kemudian panjangnya. Seutas tali lain B panjang talinya sama, berarti L saja. Ini ingat L-nya sama, ini F-nya sama. Sehingga kita bisa langsung kali silang. MB sama dengan 9M per 4. Berarti jawabannya adalah C. Di nomor 3, seorang siswa yang sedang meneliti suatu bentuk gelombang air di laut memperoleh data kecepatan gelombang. Ini V-nya, kemudian ini frekuensinya. Siswa melemparkan sebuah kayu, massanya diabaikan, dan ternyata kayu mengalami osilasi dengan kecepatan, ini V-nya berarti kan. Ketika gelombang bergerak sejauh 1 meter selama 1 detik. Berarti ini X-nya, ini adalah T-nya ya. Ditanyakan besar amplitudo gelombang. Bagaimana kita mengerjakannya? Sebelumnya kita pahami dulu. Ada keadaan awal yaitu kecepatan gelombang 10 meter per detik dengan frekuensi 5 Hz. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa panjang gelombangnya yaitu cepat rambat per frekuensi, yaitu 10 per 5 atau 2 meter. Kemudian kecepatannya yaitu 408,41 cm. Kita lihat ya dalam satuan senti. Berarti ingat persamaan kecepatan itu omega A cos
omega T min Kx. Jadi kita masukkan nilainya. Kecepatannya adalah 408,41. Kita gunakan cm ya. Berarti nanti amplitudenya juga dalam cm. Omega itu 2pi kali frekuensi. Berarti frekuensinya adalah 5. Kemudian cos, ini masukkan 2pi kali 5 dikurangi K itu 2pi per lambda. Lambdanya kita sudah dapatkan 2. Berarti dari sini kita harus pahami, karena X-nya dalam meter, kita bisa nih lambdanya juga dalam meter. Sehingga X-nya 1 dalam meter juga. Jadi dia seimbang secara dimensi atau satuan meter per meter. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. Berarti 408,41. Ini maaf, A-nya kelewat ya. Berarti 408,41 per 10pi sama dengan A cos. Nah ini 2pi per 2 itu pi. 2pi kali 5 itu 10pi. 10pi dikurangi 1pi itu 9pi. Berarti ini sekitar 13. Ini sama dengan A. Cos 9pi-nya adalah minus 1. Berarti A-nya adalah minus 13 satuannya senti ya, meter. Jadi minus itu berarti ada di bagian bawah. Berarti di sini jawabannya adalah B. Berarti arahnya ke bawah dengan besar amplitudo 13 cm. Karena yang ditanyakan besar, jadi negatif itu hanya menyatakan arahnya ya. Jawabannya tetap B. Kita masuk ke nomor 4. Tali A bermasa 2 meter dan tali B bermasa 5 meter. Jika besar tegangan tali dan panjang tali dianggap sama, ingat ya, panjang tali dan tegangan talinya dianggap sama, berapakah perbandingan kecepatan gelombang? Berarti kita hanya membandingkan massa nih. Kita ingat cepat rambat itu akar dari F, L per M. Karena F dan L-nya sama, berarti cepat rambat A banding cepat rambat B itu sama dengan akar FL per MA dibagi dengan akar FL per MB. Nah, karena di sini nilai FL-nya sama, F kali L-nya sama ya, berarti tinggal akar dari 1 per MA per 1 per MB. Atau akar dari MB per MA. Kita masukkan. MB-nya adalah 5M, sedangkan MA-nya adalah 2M. Berarti akar 5 banding akar 2. Jawabannya adalah D. Terakhir, nomor 5, suatu gelombang stasioner pada tali dengan kedua ujung terikat digetarkan dengan kecepatan 5 meter per second dengan frekuensi F, sehingga menghasilkan 7 simpul. Panjang tali tersebut adalah, coba kita kerjakan soal ini tanpa ceritanya lupa nih rumusnya. Berarti kita tinggal cek bahwa ujungnya terikat ya. Berarti di sini kita anggap talinya, karena ujung terikat berarti mulai dari sini. Nah, kemudian katanya ada 7 simpul nih. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari sini ke sini. Kalau kita cek ada berapa panjang gelombang nih? Kita lihat 1, 2, 3 ya. Ada 3. Berarti setara dengan 3 lambda. Nah, nilainya ini, 3 lambda ini, katanya cepat rambatnya 5 meter per second dan frekuensinya 1 Hz. Berarti 3 lambda ini sebenarnya, kita ingat dulu, catat dulu ya, sama dengan simpul ya, simpul ke-7. Oke, kita cek dulu panjang gelombangnya. Berarti panjang gelombang itu kan cepat rambat lambda kali frekuensi.
berarti 5, panjang gelombangnya kita cari, frekuensinya 1, berarti panjang gelombangnya adalah 5 meter. Jadi kita masukkan nih, simpul ketujuhnya ada di posisi 3 lambda. Dan 3 lambda ini menunjukkan total terbentuknya gelombang. Berarti sebenarnya panjang tali ini sama dengan simpul ketujuh ya, yaitu 3 lambda. Sehingga 3 lambdanya 3 kali 5 berapa nih? 15 ya. Berarti kali ini tidak ada jawaban yang benar ya. Coba kita asumsikan soalnya ini berupa ujung terikat, ujung bebas, maaf ya. Berarti kalau bebas dari sini mulainya. Nah, coba ada 7 simpul, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari sini panjang talinya setara dengan X simpul ke-7, yaitu sebesar berapa panjang gelombang nih? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 3/1 ya. 3/1 lambda. Atau L-nya ini berapa? 3 kali 4, 12 tambah 1, 13/4 kali lambdanya 5 ya. Berarti tinggal 13/4 kali 5, yaitu 16,25 meter. Sama, berarti memang tidak ada jawabannya ya. Tidak ada di bagian pilihan, baik dianggap ujung terikat maupun ujung bebas. Atau kalian cek bagaimana kalau perutnya yang diketahui, sebenarnya bukan 7 simpul, 7 perut mungkin. Jadi tidak apa-apa tidak ada jawaban di opsi, tetapi yang penting adalah kalian memahami bagaimana cara menggunakan atau mengerjakan persamaan itu dan diterapkan pada soal. Baik, cukup sampai di sini. Alhamdulillah kita menyelesaikan 5 soal lagi di latihan 4 ini. Pahami pelan-pelan dari latihan 1 agar kalian bisa memahami langkah-langkah pembahasannya. Apabila ada menemukan kekeliruan hitung gitu, kalian bisa sampaikan ke saya. Ingat, pelajari, pahami hingga kalian siap menghadapi tesnya.